Topik kita kali ini akan membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan adalah tentang pendahuluan, kelahiran seorang bayi, kelahiran anak manusia, perjalanan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, serta keselamatan umat manusia, serta kesimpulan. Diharapkan setelah membahas topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang kelahiran Yesus Kristus, menjelaskan tentang perjalanan bayi Yesus, menjelaskan tentang nubuatan, dan menjelaskan tentang keselamatan. Nubuatan dan rancangan Tuhan, bahwa kelahiran daripada Yesus telah difirmankan kepada Maria, atau nubuatan yang disampaikan Tuhan oleh para nabi, yaitu dari Matius 1 ayat 23. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang ketiga adalah Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Rancangan damai sejahtera dan keselamatan dari Perjanjian Lama, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan menyatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesaya 7 ayat 14 menyatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, dalam kurung yang catatan, yang belum menikah, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Penggenapan ada di Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 21b menyatakan bahwa firman Tuhan adalah karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahiran seorang bayi, ada beberapa hal yang cukup menarik, yaitu bayi merupakan buah kasih dari pasangan suami istri yang telah menikah. Dan yang kedua, kelahiran seorang bayi sangatlah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya, atau familinya, atau adiknya, saudara-saudaranya. Yang ketiga, ada yang tidak, bahkan ada juga yang tidak menginginkan kelahiran seorang bayi. Yang keempat adalah ada juga yang mulai memikirkan apakah persalinannya akan alami atau melalui operasi dengan bidan tertentu, atau dokter tertentu, atau di klinik tertentu, atau di rumah sakit tertentu. Bahkan ada juga yang sudah memulai merancang nama-nama untuk memberi nama kepada calon sang bayi, baik diambil dari buku-buku tentang nama-nama, juga dari koran yang mengambil dari daftar penerimaan mahasiswa baru, atau dari sumber yang lain. Kelahiran anak manusia disampaikan oleh malaikat kepada Maria, yaitu ibu daripada Tuhan Yesus, dikatakan adalah, jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dilanjutkan juga malaikat Tuhan nampak juga dalam mimpi kepada Yusuf, calon tunangan daripada Maria. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang berikutnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perawan Maria pun menanyakan kepada malaikat, bagaimana itu mungkin? Dia katakan juga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila itu memang kehendak Tuhan, maka Maria bersedia untuk melaksanakan rancangan Tuhan tersebut. Kita lihat perjalanan yang dilakukan oleh Maria pada saat sedang mengandung sampai dia melahirkan bayi Yesus. Jadi pada saat Kaisar Agustus, Maria ini pertama tinggal di Nazaret. Kemudian pada saat Kaisar Agustus, yaitu Gaius Julius Caesar Augustus, yang lahir tahun 63 sebelum Masehi dan meninggal pada 14 sebelum Masehi, mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama. Ini dilaksanakan pada 6 Masehi, kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya masing-masing. Demikian juga Yusuf melakukan perjalanan dari Nazaret di Galilea. Kalau kita lihat di peta, Nazaret menuju Bethlehem itu jaraknya sekitar 165 km. Pada masa itu, jadi pada 5 tahun ke-5 sebelum Masehi, jadi suatu perjalanan yang bukan sederhana. Jadi dia katakan di sini bahwa Maria dan Yusuf melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem karena kota asalnya adalah Bethlehem. Kemudian sempat juga Maria tinggal beberapa bulan, 3 bulan di rumahnya Elizabeth dan Zakaria, ibu daripada Yohanes Pembaptis. Dan Maria melahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada masa Raja Herodes. Dan datanglah orang Majus dari timur Yerusalem menuju tempat kelahiran daripada bayi Yesus. Dan kabar gembira ini tidak hanya disampaikan atau diramalkan atau diketahui atau diprediksi oleh orang Majus, tapi malaikat juga menyampaikan kepada para gembala yang tinggal di padang, yang sedang menjaga kawanan ternak pada malam hari. Dan sang malaikat menyampaikan kabar berita itu kepada para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Dikatakan juga sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di
Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi para gembala juga bersukacita pada saat mengunjungi kandang dan bayi yang diletakkan dibungkus dengan kain lampin di atas palungan. Mereka bersukacita. Demikian juga orang Majus datang untuk menyembah Dia dan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Beberapa rekapitulasi catatan tentang perjalanan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Pada tanggal 25 Desember tahun ke-5 sebelum Masehi, bayi Yesus lahir di kandang di atas palungan di luar kota Bethlehem. Setelah menempuh perjalanan dari Nazaret, jaraknya adalah sekitar 100 km di suatu gua di kandang binatang, dan itu ada di nubuatan di Yesaya 7 ayat 14. Jadi pada tanggal 25 sampai 30, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus pindah ke rumah di dalam kota Bethlehem. Kita lihat bahwa pada tanggal 30 Desember tahun keempat sebelum Masehi, persiapan untuk melakukan sunatan, hajatan religius yang dilaksanakan di Bethlehem. Pada 1 Januari tahun keempat sebelum Masehi, Yesus disunat di Bethlehem, biasanya hari ke-8 setelah lahir. Kemudian juga Maria, pentahiran Maria adalah sekitar hari ke-33 setelah melahirkan. Dan itu harus menuju dari Bethlehem ke Yerusalem ini. Jadi dari Bethlehem ke Yerusalem ini mereka beberapa kali karena harus ke Bait Allah. Jadi jaraknya sekitar dari Bethlehem ke Yerusalem adalah sekitar 10 km, padahal di Yerusalem ke Bait Allah itu sekitar 1,6 km. Dan kita tahu bahwa Yesus disunat pada di Bait Allah di Yerusalem. Jadi, ibunya juga harus ditahirkan pada hari ke-33 setelah melahirkan, dan mereka harus membawanya ke Bait Allah di Yerusalem. Sampai di Bait Allah pun ada 2 orang, yaitu yang cukup menarik, Simeon, yaitu orang yang sangat taat dan saleh, serta Hana, ini nabi yang perempuan yang menantikan kedatangan Yesus di Bait Allah, dan mereka menyambut bayi Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah. Perjalanan berikutnya adalah karena Herodes adalah karena orang Majus yang berjanji akan kembali lagi setelah bertanya di manakah bayi atau raja Yahudi yang akan baru lahir kepada Herodes. Dia berjanji akan kembali ke Raja Herodes, dan orang Majus tidak, karena hasil dari mimpi, dia tidak lagi kembali menghadap ke Herodes, tapi melalui jalan lain. Dan tampaknya Herodes sangat geram dan marah, dan untuk itu Herodes memberikan perintah kepada pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang usianya dari 0 sampai 2 tahun. Tetapi malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf dalam mimpi untuk membawa bayi tadi ke Mesir. Maka jarak dari Bethlehem ke Mesir sekitar 60 km. Bayangkan pada saat itu
perjalanan 60 meter pada tahun keempat sebelum Masehi, satu perjalanan yang tidak mudah juga. Kemudian mereka tinggal di Mesir untuk beberapa saat, dan setelah mendengar kabar bahwa Herodes mati dan penggantinya adalah anaknya Archelaus Herodes, maka dia juga mendapatkan mimpi untuk kembali. Tetapi mereka juga masih takut karena Archelaus juga mungkin masih mempunyai sifat yang sama dengan Herodes. Untuk itu dia tidak menuju ke Yerusalem tetapi ke Nazaret. Bayangkan di tanah Galilea, dari Mesir menuju Nazaret itu kira-kira 225 km pada masa itu. Tetapi ini untuk memberikan penggenapan daripada firman Tuhan atau nubuatan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu, dari perjalanan tadi bukan merupakan sesuatu yang sangat sederhana. Ternyata kalau kita membayangkan perjalanan mulai Maria mengandung hingga melahirkan, memiliki atau membutuhkan satu daya, tenaga, dan juga mungkin finansial yang tidak sedikit karena perjalanan yang demikian jauhnya ditempuhnya apabila ditotalkan. Kesimpulan daripada kelahiran Tuhan Yesus adalah yang pertama adanya nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh para nabi sebelum Tuhan Yesus lahir. Tadi juga sudah disinggung, yang kedua adalah kesimpulan kedua, kelahiran Tuhan Yesus memerlukan usaha yang tidak sederhana, sangat luar biasa. Yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus merupakan kasih karunia yang diberikan, yang disampaikan oleh malaikat kepada perawan Maria dan memberikan sukacita kepada para gembala serta orang Majus yang ingin menyembah raja orang Yahudi. Dan yang keempat, kelahiran Tuhan Yesus membawa keselamatan umat manusia. Karena untuk menebus dosa-dosa manusia, maka Tuhan sendiri mendatangkan turun ke dunia untuk menjadi anak manusia. Daftar pustaka, juga biodata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.